Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi bid darain amin. Qala babun fid du'a lil mayyiti was sadaqati anhu was sana'u alaihi. Bab kita hari ini tentang doa lil mayyiti, doa untuk orang-orang yang udah pada mati. Didoain Bu ya, karena udah nggak bisa ngedoa dia. Kalau masih bisa ngedoa dia ngedoa ya, didoain. Kondisi mayit di dalam kubur itu kalgorikil mugawwith, laksana orang yang nyemplung ke lelap. Apa yang dia tunggu, yang dia harapkan, sesuatu yang sekiranya bisa menyelamatkan dia, sesuatu yang sekiranya bisa menyelamatkan dia. Apa kira-kira yang bisa menyelamatkannya? Yang pasti bukan persoalan-persoalan duniawi, hal-hal yang lebih kepada cara bagaimana Allah memberikan pengampunan kepadanya, setidaknya meringankan kondisinya. Kuburan ya, saya ngomong-ngomong kuburan, saya sendiri belum pernah masuk kuburan, dan itu boleh gitu. Persoalannya apa? Hal-hal yang mengenai kuburan itu kan masyhur dijelaskan baik melalui hadis maupun melalui penjelasan para ulama. Pengetahuan kita tentang alam-alam sebelum setelah alam ini yang belum kita alamin tidak harus selalu pada bahwa kita harus berada di alam itu. Cukup dengan satu keyakinan atas penjelasan demi penjelasan yang datang kepada kita, ya. Kita ini hidup sudah lebih banyak dilenakan dengan persoalan-persoalan dunia kan. Keterlenaan itu hanya akan berakhir di saat kita mau masuk kuburan ya. Tempat siapa kuburan? Ya tempat mayit gitu. Tempat mayit. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Perlombaan memperbanyak harta itu telah membuat kalian terlena gitu. Terlena loh ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan baru berhenti gitu. Baru berhenti. Kagak ada yang dibawa, yang boleh capek nggak ada yang dibawa, yang boleh rebutan nggak ada yang dibawa, yang boleh saling klaim atas kepemilikan nggak ada yang bawa, nggak ada ya. Jadi pastikan bahwa kalau kita masuk ke sana bawa sesuatunya itu yang bisa menyelamatkan kita. Jadi ada ungkapan man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila sapinah. Orang yang masuk kuburan tanpa bawa bekal nggak bedanya orang nyebrangin lautan tanpa perahu, mau berenang di lautan, kayaknya tuh lautan jadi kuburannya deh. Mau masuk ke kuburan kagak bawa amal, ya udah mencekam. Dari lantaran itu kita diperintahkan buat berdoa
buat orang-orang yang sudah mendahului kita. Doa-doangan, doa aja, sodakoh juga. Was-sodaqatu anhu, bersodakoh untuk mayit, bersodakoh untuk mayit. Jadi yang kita kenal dengan sedekahan itu manfaatnya luar biasa. Entah melalui acara yang biasa resmi kita lakuin di hari pertama, ketiga, ketujuh, 40, 100 hari, terus haul, ya kan? Atau sedekah hari-hari yang kita niatkan buat mayit. Ini kita masukin kotak nih, duit nih, misal 5.000 misal ya, niatin biar pahalanya buat bapak kita misalnya, kayak gitu. Itu sedekah anhu namanya. Diperintahkan kita banyak-banyak lakukan itu. Bahkan ada satu hadis yang disampaikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali karramallahu wajhah itu sahabat sekaligus sebagai menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hubungan kekeluargaan dengan Nabi memang dia keluarga dekat. Jadi Ali itu anak paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hubungan Ali dengan Nabi itu adalah sepupu. Bimanzilati Musa wa Harun. Enggak bedanya Nabi Musa dengan Nabi Harun. Itulah maka di dalam kitab yang memuat tentang hadis itu, di muqaddimahnya Nabi menyebutkan ke Sayyidina Ali bahwa kita ini dan saya denganmu itu bimanzilati Musa wa Harun. Ya Ali, itu bahasa hadisnya kayak gitu ya, karena ini hadis disampaikan langsung ke Sayyidina Ali. Ya Ali, tasaddaq ala mautaka, gitu. Bersedekahlah kamu atas nama orang-orang yang sudah mati di antara kamu, gitu. Sedekahin untuk orang mati. Fa innallaha wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Karena sesungguhnya Allah mengutus para malaikat untuk menyampaikan sedekah orang-orang hidup kepada orang yang sudah mati, pada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini sedekah dari anakmu, ini sedekah dari kawanmu, gitu. Maka kalau begitu jadinya pastikan punya anak yang gemar sedekah. Jangan sampai punya anak yang nyeplos pada sebuah doktrin mengharam-haramkan sedekah buat orang mati. Orang hadisnya mengemuka kok. Allah akan mengutus para malaikat yang ditugaskan buat membawa sedekah orang-orang hidup, disampaikan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia yang diniatin disedekahin itu. Fayaprahuna asadda ma kanu yaprahuna fid dunya. Orang-orang yang meninggal itu bakal merasa gembira melebihi kegembiraan yang dia pernah rasakan di dunia. Orang saya kira pernah gembira ya, pernah gembira. Ini kalau kita lagi ngelamun nih, ngapa bang ngelamun? Takut gagal ngalamin gua gitu, ngelamun aja. Sakit gigi, duit kagak punya, bini ngambek mulu, tiba-tiba ada orang datang bawain duit sekarung. Itu kira-kira seneng apa seneng? Seneng ya, seneng itu.
Atau tiba-tiba ibu ada yang nyulik, dibawa ke mana tempat, dibawa ke tempat di mana tahu dah kagak tahu tempatnya, serem. Tiba-tiba datang seorang penolong, senang apa senang? Dari berbagai kesenangan dunia yang pernah dialamin oleh seseorang, siapapun itu, tidak ada satupun kesenangan yang melebihi senangnya orang mati dikirimin doa dan sedekah oleh orang-orang yang hidup. Lebih senang, lebih gembira dari kegembiraan yang pernah kita rasain gitu. Ya kan, orang gembira macam-macam ya. Ada yang pas naik pangkat dia gembira, ada yang pas naik gaji gembira, apalagi pas gajian. Banyak dah. Pokoknya dari semua kegembiraan-kegembiraan di dunia itu tidak ada satupun yang bisa melampaui kegembiraan orang-orang mati yang dikirimi sedekah oleh orang yang hidup. Setelah mereka merasa bergembira gimana? Berdoa sama Allah, ya Allah, nawwir qabrahu kama nawwarana biha. Gitu. Ya Allah, ini orang-orang yang sudah sedekah buat kami, mudah-mudahan nanti kalau mati kuburannya diterangi seperti halnya dia sudah menerangi kuburan kami. Jadi itu artinya bahwa sedekah itu menjadi asbab, menjadi sebab terang benderangnya alam kubur. Alam kubur tuh gelap, Bu. Yakin sih saya, biar belum pernah juga gelap, tahu itu alam kubur. Dibikin terang benderang, dibikin luas, leluasa 70 meter, 70 meter. Ngontrak maka gak ada 70 meter, ngontrak paling 3 kali 4 ya. Mandi barengan, tiap bulan bayar 1.100.000 misal. Ini mah mana guru bayar pula, kadang-kadang mati lampu, kadang-kadang pamnya mati gitu ya. Kata yang pernah ngontrak sih, kuburan Masya Allah diperluas 70 meter, luar biasa. Dari lantaran hal sederhana yang dilakukan oleh orang-orang hidup terhadap mereka. Itu sisihkan ya. Apalagi kalau kita merasa bahwa kita menjadi punya dari lantaran sebab orang tua. Kan banyak orang yang nasibnya jadi kaya raya lantaran memang bapaknya dulu juga kaya raya gitu. Ya, setidaknya berkecukupan. Pikir sama kita nih, bapak kita yang capek ketika mati dia kagak bawa apapun, kagak berasa letter-letter acan, jangankan mobil. Kalau sampai dia di alam kubur kitanya ribut sama saudara-saudara ngerebutin peninggalan dia, apa bukan bencana buat dia? Iya kan? Gua yang capek, lu yang ribut gitu. Gua yang diperiksa, lu yang senang. Kan diperiksa dia. Tapi kalau sebaliknya, anak soleh yang pikirannya luar biasa, kasih sayangnya pada orang tua, nih harta kita bagaimanapun juga peninggalan bapak kita gitu loh, walaupun tidak semua. Gimana nih kalau kita sisihin dah 100 meter mah wakaf atas nama dia misal ya, cakep pak? Cakep. Kalau pernah dengar hadis idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, apabila anak Adam mati putus amalnya
kecuali 3, salah satunya sedekah. Itu sedekah jariyah ditafsirkan oleh para ulama maksudnya wakaf. Wakaf, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya selalu mengalir selama ada unsur yang bisa digunakan dari yang disedekahkan itu. Gitu loh ya. Itulah maka dalam fikih wakaf itu hanya boleh dengan barang-barang yang tidak habis pakai, tidak habis dipakai. Jadi kalaupun dipergunakan bendanya tetap ada gitu. Nih saya wakaf keramik semeter atas nama bapak saya. Selama keramik itu dipergunakan buat sholat, buat ngaji dan lain-lain, selama itu dialirkan pahalanya ke bapak kita. Ini saya wakaf nasi uduk deh, nasi uduk sebungkus. Itu bukan wakaf namanya. Kan enggak jariyah, enggak ngalir pahalanya. Jadi pahala seketika seukuran nasi uduk itu. Gitu loh ya. Bahkan dalam fikih Syafi'iyah termasuk duit loh, termasuk duit tidak bisa digunakan sebagai media berwakaf gitu. Karena dia gunakan habis itu. Gitu loh ya. Jadi sedekah jariyah yang dalam hadis tadi ditafsirkan oleh para ulama adalah wakaf atas nama bapak kita. Kalau dia bertahan 100 tahun, masya Allah, tiap minggu ada 100 orang hadir di situ pengajian. Berapa pahala yang harus dikirimkan Allah buat orang itu? Makanya zaman dulu banyak orang yang wakaf tempat buat masjid, ya kan? Dinamain masjidnya sesuai dengan yang mewakafkan, gitu. Gimana Pak Ustadz kalau kita wakaf nih masjid, terus masjid kita namain nama kita, boleh? Boleh aja. Yang penting ikhlas. Asal jangan kayak gini, nih masjid nama gue kan, wakaf gue ini, di tiap tempat ngobrol kayak gitu. Asal jangan gitu. Takutnya riya, ya kan? Takutnya riya. Selama dia bebas dari sifat-sifat riya itu dan tetap ikhlas, nggak apa-apa, nggak masalah. Masjid Haji Junaid, misal, Masjid Haji Ibrahim, misal ya. Itu saya heran, masjid, nama-nama masjid, rata-rata namanya cakep. Nurul Hidayah, Al Istiqomah, Al Barokah. Nggak ada masjid Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba apa salahnya, ayo? Masjid Jami Inna lillahi wa inna ilaihi, biar orang pada eling, buat dia bakal mati. Ini namanya bagus-bagus semua sih ya. Asal jangan masjid naudzubillah min dalik, Masjid Jami naudzubillah min dalik, itu jangan. Tapi kalau Masjid Jami innalillahi wa inna ilaihi rajiun, cakep saya kira. Coba dah bikin, pasti viral. Serem, dianggapnya serem. Bahkan kurung batang yang suka ada di masjid-masjid ditaruhnya di kamar belakang. Ngapain itu? Taruh di pintu gerbang. Kalau perlu Pak taruh pinggir jalan. Lah kita kan sabar ngelihat kurung batang, ingatnya apa? Nih kendaraan gue nih, ya? Iyalah kayak gitu. Jadi bikin sebab yang sekiranya dengan sebab itu orang jadi eling gitu. Jadi pada eling. Nggak apa-apa, dinamain nama kita nggak apa-apa. Tanpa nama juga nggak apa-apa. Masjid gak ada namanya, ya nggak apa-apa. Zaman dulu Bu di kampung nih ya. Ini saya kampung saya di Bogor, Rumpin, kampung banget ya, kampung banget, gunung. Waktu saya kecil kagak ada satupun masjid di kampung-kampung yang pakai nama. Masjid di kampung anu,
Masjid Lembur Anu gitu loh, nggak ada namanya. Udah emang kagak pakai nama. Jadi apa ya, gambaran tentang keikhlasan orang-orang tua dulu itu luar biasa. Padahal kadang ditemukan fakta bahwa masjid itu adalah wakaf dari seseorang, nggak pakai nama orang itu loh, kecuali generasi setelah itu memberikan penghargaan sama dia nih. Ini masjid dari Kong Anu nih, gimana kita namain dia? Nah itu baru wakaf ya, atas nama orang tua gitu. Ada di satu kampung orang pada bikin masjid, rame-rame orang yang wakaf semen, yang wakaf keramik. Ada nenek-nenek kagak punya apa-apa, dia bawa batu satu dari rumahnya, batu kali dia bawa satu dari rumahnya. Yeh jang boga iya doang nini mah. Aduh, ngerti nggak? Ngerti lah ya. Nih nenek mah cuman punya ini, cuman pengen ikut andil wakaf, batu kali satu ya kan, pakai pondasi ntarnya. Hebat keinginannya, hebat. Ada banyak orang yang punya banyak kelebihan tapi tidak terpangku buat lakukan itu. Jadi yang harus kita ingat adalah ketika kita wakaf, wakafin orang-orang yang sudah meninggal dunia atas nama dia. Wasana alaihi, dan sanjungan terhadap orang-orang yang mati. Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kita ini syuhada'ullah fil ardh. Kita ini menjadi saksi Allah di muka bumi atas hidup orang-orang lain yang kita kenal gitu. Kalau ada orang meninggal dunia kita saksiin bagus, Allah pasti hukumi dia bagus. Kalau ada seseorang yang meninggal dunia kita saksiin jelek, Allah nyatakan dia jelek. Bersaksilah atas orang-orang yang mati dengan kesaksian kebaikan. Artinya jangan ngomongin kejelekan orang yang udah pada meninggal dunia. Si Anu tukang nyawer, kalau malam minggu nonggeng mabok, jangan, walaupun kita lihat kan Nabi pesan nama kita, uzkuru mahasina mawatakum wakapu an masawihim. Sebutin tuh biar banyak, biar sering kebaikan-kebaikan orang-orang yang udah mati di antara kita. Si Anum alhamdulillah waktu hidupnya rajin ke masjid. Saya pernah ngeliat di masjid, walaupun pernah ngeliat doang, pernah ngeliat. Saya pernah ngeliat dia di masjid gitu ya, tukang sedekah, nggak pernah ribut sama tetangga, sama orang jauh doang. Sebutin yang bagus-bagusnya. Wakapu an masawihim, berhenti untuk tidak menceritakan kejelekan orang yang meninggal dunia. Karena kita ini dinyatakan sebagai syuhada'ullah fil ardh, saksi bagi Allah di muka bumi terkait dengan orang-orang yang kita kenal. Makanya ibu, setiap kali setelah menyelenggarakan sholat jenazah itu imam nanya tuh ke jamaah kehadirin, ayyuhal hadirun gitu, kaifa ra'aitum ahwal hadil janazah khair. Nah, gitu tanyanya. Kalau bahasa kita mah, bahai bapak-bapak ibu-ibu, ini jenazah waktu hidupnya bagus enggak? Dijawab bagus. Orang banyak yang nanya, Ustaz, saya tahu deh tuh orang tukang apa, terus saya juga nyolatin, ditanya bagus enggak, orang saya tahu jelek tuh orang. Apa kita bilang bagus? Kalau kita bilang bagus kan bohong, dia bilang gitu ya. Apa kita harus bilang jelek? Coba-coba aja lu bilang jelek kedengaran keluarganya, kalau gak disuruh bu, iya kan? Bu, jenazah
Atau imam nanya ke jamaah atas baik dan buruknya jenazah kapan coba? Setelah nyolatin. Kalau ada orang mati disolatkan, tandanya mati dalam iman loh. Benar ya? Setiap ada orang mati dan disolatkan berarti dia mati membawa iman Islam. Ya kalau kubur ngapain ditaruh di masjid? Berarti dia bagus dong. Persoalan bagusnya siapa kita juga nggak tahu. Yang penting amalkan syariat kesunahan tentang menceritakan kebaikan orang-orang yang sudah meninggal dunia dan berhenti untuk tidak menceritakan kejelekannya. Gitu. Nanti jadi pengaruh atas penilaian Allah Ta'ala. Jenazah lewat, orang pada komentar, wah orang baik nih kata Nabi, pasti surga. Lewat satu lagi, ini orang jelek nih kata Nabi, pasti neraka dia. Itu jadi marwahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun. Sesuatu yang dianggap baik oleh orang-orang mukmin, insya Allah dalam penilaian Allah baik juga dia. Gitu ya. Jangan sekali-kali masuk pada pembicaraan soal kejelekan orang yang sudah tidak ada. Kasihan. Yang ada adalah kita perbanyak doa buat mereka. Ada orang tanya soal bunuh diri. Kiai, kalau orang bunuh diri doain jangan. Bunuh diri hukumnya dosa besar ya. Semakin besar dosa seseorang, semakin harus sering didoain. Lagi gimana coba? Semakin kita yakin tuh orang dosanya besar, semakin harus kita doain dong, supaya berkemungkinan Allah mengampuni dosanya. Ini ampe antibiotik, kagak nyolatin gua mah. Nggak ada yang nyolatin. Alasan macam-macam, bang nyolatin bang, lagi sakit dengkul, rukunya susah, emang pakai ruku lu nyolatin? Suruh nyolatin alasannya lagi sakit dengkul, susah ruku. Nyolatin model mana lu pakai ruku? Alasan. Ibu ya, diamanahkan ke anak-anaknya. Kebahagiaan terbesar bagi seorang jenazah adalah kalau disolatin oleh anak-anaknya. Ya, ini kan yang banyak nyolatin jenazah nyuruh orang lain mulu. Giliran keluarganya bawa payung, nungguin payung di depan masjid, mau mayungin bapaknya atau emaknya, kagak ikut nyolatin. Ngapa tuh jenazah dipayungin coba? Itu jenazah dipayungin ngapain? Ngaruhnya apa? Orang lain disuruh nyolatin, dia keluarganya nungguin di depan masjid bawa payung, kagak ikut nyolatin. Padahal mensolatkan adalah doa terakhir saat dia masih ada di dunia. Gitu loh. Ini malah orang lain mulu, keluarga kagak. Gimana terus hukumnya mayungin jenazah? Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja kok. Iya kan? Apalagi kalau itu memang diniatkan untuk menghargai orang tuanya. Saat hidup dihargai, saat mati pun dihargai. Hatta walaupun hanya sebatas mayungin loh. Takdim ke bapaknya, saking takdimnya sampai mati dipayungin. Ya insya Allah termasuk baik. Tapi di atas itu penting dia tahu tentang tata cara bagaimana nyolatin jenazah ibu bapaknya. Jangan orang lain mulu. Masya Allah orang lain terus, dia kalau bisa ngomong, dia pengen nyuruh anak-anaknya nyolatin gue lu, iya kan? Itu berkahnya luar biasa. Kita ini calon jenazah semua nih, ya. Masya Allah ini calon jenazah. Mau kagak mau, mau kagak mau. Kalau kita terbiasa mendoakan orang-orang yang sudah mati dengan doa kebaikan, terbiasa bersedekah atas nama mereka, terbiasa mendoakan juga, tidak menceritakan keburukannya, insya Allah saat kita mati orang lain pun menghindari itu semua. Insya Allah.
Ada satu hal yang tidak bisa dihindari loh, dari sebab bagaimana kita terhadap orang lain, itulah sikap orang lain terhadap kita. Ibu, kalau kadang-kadang kita mikir ada punya anak yang susah diatur, agak taat sama kita, itu boleh jadi bahwa dulu juga kita pernah susah diatur sama orang tua kita. Gitu loh ya. Kalau ada anak yang tidak taat pada orang tua, nanti ketika dia jadi orang tua, dia bakal punya anak yang tidak taat juga pada dia. Itu. Maka dalam hal ini kita juga nggak bisa sepenuhnya nyalahin dia. Anak gua badar amat ini ya. Ya barangkali dia juga badar dulu. Biar adil aja. Ya. Biar adil aja. Jadi kembali pada persoalan yang sedang kita bahas ini, maka baiklah kita memperbanyak doa untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Walladzina ja'u min ba'dihim qalu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu ciri orang mukmin itu kayak gitu. Orang-orang yang hidup kemudian mereka senantiasa berdoa, ya Allah ampuni kami dan orang-orang yang telah mendahului kami. Doain, entah didoain melalui setelah sholat kita, atau didoain melalui acara yang kita gelar di rumah, atau didoain dengan cara datangin kuburnya sama kita. Iya, lu kagak pernah jarah ke kuburan. Saya mah doa juga sama bang gitu. Jarah ke kuburan, sama doa juga, itu dibilang gitu. Memang malas jarah sama bapaknya gitu. Pikir nih, dia merantau di Jakarta, bapaknya di kampung, tiap minggu ngirimin, nih kasihin bapak saya, tiap minggu diterima bapaknya ya. Mikir nggak bapaknya, ini anak gua ngirimin mulu, kapan datangnya? Bener ya? Orang berdoa dari rumah tiap waktu diterima sama bapak emaknya, tapi nggak pernah datang ke kuburannya. Ngomong bapaknya, kapan datangnya lu? Sekali-kali ke datang kemari, ya kan? Ya kalau soal doa mah jangankan dari rumah, dari alam lain juga nyampe. Karena bagaimanapun doa itu menembus apa namanya, multi alam, lintas alam, tidak harus selalu sama-sama dunia loh. Kita di dunia, mayit di alam barzah, beda alam loh. Doa nyampe, ya kan? Bahkan dia lebih tahu daripada orang-orang yang hidup. Nih, di sini ibu apa yang nggak hadir nih? Coba sebut aja deh, bebas. Ibu yang nggak hadir siapa? Hah? Yang nggak hadir siapa? Ibu Memunah nih misal ya, Ibu Memunah. Saya ngajak ibu-ibu, Bu, hah? Kan contoh. Sadiah yang hadir ya, contoh Ibu Maimunah nggak hadir. Terus saya bilang, Bu, mari kita kirim Fatihah buat Ibu Maimunah, baca Fatihah ada kita ya. Habis ngaji temuin tuh dia, temuin ntar habis ngaji, Bu, tadi waktu ngaji dikirimin Fatihah kerasa nggak? Dia bilang apa? Kagak, gua kagak kerasa, ya kan? Dia mana tahu kan? Tapi kalau dikirim sama orang mati, andai kata kita bisa ngomong tuh orang mati itu, kita bisa tanya, Bang, barusan abang dikirimin Fatihah sambil ngaji kerasa enggak? Wow, makasih gua dikirimin Fatihah gitu. Itu doa lintas alam. Andai kata kita bisa ngomong dengan ahli kubur, tanya satu-satu, doa saya yang malam Jumat kemarin datang nggak bang? Oh iya makasih. Tapi kalau buat orang hidup, selama kita nggak bilang, dia kagak tahu didoain. Tapi walaupun begitu, saling berdoalah dengan sesama orang yang hidup, selain untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Istilah agamanya du'aun an dhahril ghaib. Bu, salah satu dari doa yang mustajabah adalah du'aun an dhahril ghaib. Kita mendoakan saudara kita dengan tanpa sepengetahuan dia, gitu loh.
Kita punya saudara di tempat jauh, kita doain. Dia nggak tahu kalau doain itu mustajabah. Lebih mustajabah dari doanya orang yang baru pulang dari haji. Lebih mustajab dari doanya orang yang sedang sakit. Itu orang sedang sakit doanya mustajab ya. Dalam hadis salah satu doa mustajab adalah orang sakit. Kita tengokin tuh orang sakit. Yang kedua siapa? Kita. Sebetulnya harusnya yang sakit ya. Kita aminin. Silakan bang abang doa biar sembuh. Kita aminin. Karena mustajaban dia doanya daripada kita. Gitu. Jadi ala kulli hal lebih kepada soal bagaimana kita punya akhlak terhadap orang yang hatta sudah meninggalkan kita. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bisa kita amalkan. Kan bagaimanapun ini sederhana banget. Tiba ngeluarin goceng, diniatin atas nama si Pulan. 5.000 buat 100-an boleh? Boleh. Nih 5.000 buat sekeluarga besar gua dari engkong sampai terus 7 buyutnya. Boleh. Ya. Jangan ada kata gini. Sedekah 2.000 pengen doain masuk surga, 2.000 pengen masuk surga. Enggak apa-apa. Enggak pantangan kok Allah memasukkan surga bagi orang yang sedekahnya 2.000 doang, ya kan? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Itulah yang saya bisa sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.